Buat teman-teman yang di PWI, bersabarlah dalam perjuangan. Ya, marilah kita bangun dengan cinta. Biarkan kita difitnah oleh PBNU bahwa kita adalah sebagai rombongan orang memecah belah umat. Tidak, wahai PBNU. Malah saya berkeliling dengan uang saya ke Singapura kemana adalah ingin menyatukan. Bayangkan oleh Anda, orang Singapura masih mencintai Wali Songo. Jadi semua ya. Saya sangat menyesalkan dengan apa sikap PBNU dengan menuliskan surat yang begitu keji dan kejam, dengan menuduh PWI sebagai biang keributan. Seharusnya Anda mengenal siapa Gus Abbas itu. Masa Anda tidak kenal dengan Gus Abbas? Kalau Anda masih menghargai Kiai Abbas, seharusnya sebelum membuat surat yang demikian, toh yang menjadi ketua PBNU itu, yang ketua PWI ini kan Gus Abbas. Gus Abbas adalah orang Buntet tadi semua, dan merupakan, kita sudah sepakat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat siang sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Saya ada di Singapura, adalah di seorang sahabat ya, insyaallah adalah pecinta Wali Songo ya. Maka ini ada apa namanya, PWI Wali Songo Singapura ya. Pak duduk sini, Pak. Duduk sini. Iya. Kita Islam Kebangkitan Islam Nusantara. Singapura adalah bagian dari Nusantara. Dulu tidak ada Indonesia, tidak ada Singapura, tidak ada Malaysia, Nusantara ya. Makanya saya menapaki, menjelajahi ya, dari mulai kemarin Lombok ya, sekarang ternyata apa namanya, cipratan Nur Jamalillah itu ada di Singapura juga tadi semua ya. Maka di sini bisa terlihat adalah foto Wali Songo, dan ini lihat beliau Pak Kasman adalah insyaallah adalah beliau pecinta, adalah Wali Songo ya, dan beliau sudah berkomunikasi dengan sahabat-sahabat di Kalimantan ya, di Madura dan para seluruh aulia-aulia Indonesia ya. Maka sekarang Abah pun ditarik oleh beliau ke sini. Iya, kekuatan rohaninya beliau semua luar biasa dari semua, dan sekarang saya ada di rumahnya ini di Singapura ya. Maka dari mulai awal saya tertarik dengan beliau adalah saya merasakan bahwa Singapura adalah merupakan juga bagian daripada terang benderang nur cahaya Nur Muhammad yang ada di Singapura ini masih ada tadi semua ya. Tapi mereka lebih banyak adalah berada di dalam, sembunyi di dalam terang tadi semua ya. Masya Allah tadi semua. Gimana kabarnya Pak Kasman? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, saya ingin berbagi tentang perjuangan, tentang mengembalikan. Kalau di Singapura ini namanya Majelis Ugama ya. Ya, Majelis Ugama Islam. Sesungguhnya pada dasarnya adalah sama seperti dengan di Indo ya, bahwa sesungguhnya sekarang Islam sudah kehilangan jati diri ya. Maka kita harus mengembalikan kembali kepada agama yang sejati, adalah yang dulu disiarkan oleh para Wali Songo, para aulia Allah. Yang ditebarkan adalah kasih sayang, adalah Nur Jamalillah ya, kasih sayang, menyebarkan Islam dengan cinta. Karena dunia ini ada dengan cintanya Allah, maka segala makhluk ini datang dari cinta. Manusia hadir karena buah cinta ibu bapa. Bahkan kucing, kambing, binatang, tumbuhan ya, putik benang sari adalah penggambaran dari semua adalah kasih sayang. Dan sekarang agama sudah kehilangan adalah giroh rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Manusia sudah saling membenci. Agama dijadikan alat perpecahan tadi semua. Jalannya agama tidak sesuai lagi dengan tujuan awal.
Manusia sudah lupa pada Allah, sibuk dengan ritual tapi lupa kepada Allahnya. Sibuk mencari pahala tapi lupa kepada pemberi pahala. Sibuk mencari surga tapi lupa pada yang punya surga. Sibuk adalah mereka. Inilah sesungguhnya yang harusnya kita bangkitkan kembali. Agamanya Allah tadi semua. Maka sekarang sudah muncul orang-orang yang merasa jadi pembela Allah, bela Islam, bela agama. Harusnya agama Islamlah yang membela kita, bukan sebaliknya, sahabat. Karena inilah agama yang sudah keluar dari fitrahnya tadi semua, ya. Maka hari ini atas izin Allah, ya, atas qadarullah, Abah berada di Singapura ini, sampai di rumahnya Bang Kasman sini semua, ya, yang mana beliau adalah termasuk adalah. Maka pada saat pertama kali Abah video call, Abah melihat Wali Songo, rasanya mendidih hati ini, ya, bergetar hati ini semua, bahwa marilah kita kembalikan bahwa kejayaan Islam tadi semua, kembalikan pada fitrahnya tadi semua. Maka insya Allah kita akan satukan lagi Nusantara dengan ruh yang suci kembali, ya, yang sudah kehilangan tapaknya jadi semua. Dan mari kita hidupkan masjid-masjid yang ada pada diri tadi semua, ya. Jangan sibuk hanya sebatas mengurusi masjid-masjid di luar diri tapi dirinya belum selesai. Jangan sampai kita adalah tiap bulan, tiap tahun sibuk adalah spend money adalah untuk negara lain tadi semua. Padahal kalau Allah itu punya jihad, berarti kalau begitu, kalau satu tempat itu ditempatkan sebagai tempat Allah, seharusnya pada dasarnya adalah inilah yang harus mulai disadari oleh kita. Dan silakan bebas saja, ya. Sejak awal pun adalah agama rahmatan lil alamin, adalah menjadikan Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, adalah marilah menebar kasih sayang tadi semua. Agama itu adalah untuk menyatukan, bukan untuk memecahkan, ya. Agama itu untuk cinta, sahabat tadi semua. Maka Abah di sini di Singapura sudah 2 hari dan alhamdulillah, ya, kemarin kita menapaki jalan ke Sultan Mosque atau Masjid Sultan yang dulu 25 tahun yang lalu Abah bersama teman-teman dari dulu masih sibuk dengan jamaah tabligh, ya. Saya pernah jamaah tabligh dan di Masjid Sultan itu, ya, dulu tempat bertemunya sahabat-sahabat dari Malaysia, juga dari Sabah, demikian juga dari Patani Thailand tadi semua. Yang sekarang Islam sudah kehilangan adalah ruhnya tadi semua, ya. Maka sekarang sudah penuh jadi adalah maka oleh karena itu saya sangat bahagia bersama Bang Kasman ada di sini tadi semua. Kau lihat, walaupun di Singapura masih merokok. Ini Islam Nusantara itu jangan tak apa-apa. Bebas tadi semua, ya. Jadi di sini seperti rumah-rumah di Jawa semua dengan foto Wali Songo, ya. Padahal ini adalah di Singapura, sahabat, ya, tadi semua, ya. Insya Allah Abah pada sore hari ini akan kembali ke Indo tadi semua, ya, tadi semua, dan akan terus menyambungkan para duriat-duriat Wali Songo dimanapun berada, ya, karena hanya orang-orang yang memiliki adalah titisan darah yang kuat, ya, darah Wali Songo yang akan mencintai Wali Songo, ya, sahabat. Tetapi mereka yang dari dahulu bukan titisan darah Wali Songo, bagaimanapun dipaksa untuk menerima tidak akan bisa tadi semua, ya. Maka bagi saya, bagi siapapun yang mau mencintai Wali Songo silahkan, ya, mau tidak pun silahkan. Karena bagi Anda yang merupakan titisan Wali Songo, Anda tidak akan bisa melupakan kiprah yang luar biasa daripada Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara, termasuk Singapura, Malaysia, Sabah, dan juga Patani Thailand dan sebagian daripada Kamboja. Maka insya Allah Abah juga berniat juga menyambungkan dengan sahabat-sahabat adalah Wali Songo yang ada di Brunei tadi semua, ya. Karena marilah kita kembalikan adalah giroh perjuangan Islam ini. Pada dasarnya Wali Songo datang ke Nusantara, sahabat, adalah membawa cinta, membawa kedamaian, ya. Maka tidak ada pertumpahan darah yang pada saat Islam disebarkan dengan secara rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin tadi semua, ya. Bukan masalah
mengkultuskan kepada seseorang tadi semua ya, dan mengagung-agung adalah kepada tempat yang salah tadi semua, karena Wali Songo adalah berdakwah dengan penuh dengan keluhuran jiwa, dengan rasa, dengan budi, dengan akhlak tadi semua ya. Nah, inilah sesungguhnya orang-orang yang memiliki cipratan Nur Muhammad yang nyata pada dirinya, rasa cinta yang ada pada dirinya. Ya, dimanapun berada, walaupun di negeri Singapura sekalipun, tetap cinta itu ada, sahabat. Dan dia akan bersatu dengan saudara-saudaranya. Dan ini atas izin Allah, dengan sekarang kita semua bisa bersatu, ya. Insya Allah nanti selepas dari sini Abah akan ke Kalimantan, menyambungkan saudara-saudara Kalimantan tadi semua ya. Karena tapak-tapak aulia Allah di Kalimantan, Syekh Datu Sanggul, Syekh Arsyad Banjari, semua ya. Kemudian Syekh Ahmad Khotib Sambas, ya, semua berasal dari sesungguhnya sebetulnya darah titisan adalah Wali Songo ini adalah hakikat Nur Muhammad, cipratan Nur Muhammad yang menyebar di seluruh Nusantara ini. Sesungguhnya memiliki giroh yang sama, yang dibangun dengan landasan cinta, dengan Islam yang kafah, yang hanifah muslimah tadi semua ya, yang tidak alergi dengan perbedaan, yang tidak alergi dengan tadi kata Abah. Kalau seandainya setiap ayat Quran itu adalah nas, maka orang-orang yang Wali Songo insya Allah mengerti mafhum nas, mengerti maqasid, apa sih tujuannya. Kalau seandainya tujuannya adalah Allah, kenapa kita harus ribut dengan cara? Ya, cara itu tidak boleh menjadikan penghalang kepada kita untuk tujuan. Karena cara adalah cara. Silakan Anda menikmati apapun dengan cara yang berbeda. Amin. Tadi semua ya. Nah, ini saja yang barangkali ya yang harusnya kita pahami, sahabat ya. Mari kita satukan, karena sesungguhnya adalah Wali Songo adalah selalu menyatukan. Maka sungguh aneh kalau selama ini adalah PWI adalah dimusuhi oleh PBNU. Padahal orang PWI adalah orang yang justru berdiri tegas, berdiri tegar tadi semua, justru karena untuk mencintai PBNU tadi semua. Menjadi pembela daripada ulama-ulama PBNU, menjadi pembela daripada aulia-aulia Allah yang ada di Nusantara. Maka inilah sebuah keanehan. Maka balik sesuatu, harus sayang tadi semua ya. Kalau sesuatu ini adalah akan kebalik-balik, sahabat, sekarang ini tadi semua ya. Maka marilah kita kembalikan tadi semua adalah giroh tapak perjuangan Wali Songo, yang biar saya sementara akan berkeliling ke Malaysia, kemanapun tadi semua, sampai nanti ke Patani Thailand, karena ke Brunei Darussalam, ke Sabah semua ya. Karena insya Allah adalah semuanya adalah hakikat daripada Islam yang rahmatan lil alamin, yang rahmatan fil alamin semua ya. Semoga semua dimanapun berada, semua yang buat teman-teman yang di PWI, bersabarlah dalam perjuangan ya. Marilah kita bangun dengan cinta. Biarkan kita difitnah oleh PBNU bahwa kita adalah sebagai rombongan orang memecah belah umat. Tidak, wahai PBNU. Malah saya berkeliling dengan uang saya ke Singapura kemana adalah ingin menyatukan. Bayangkan oleh Anda, orang Singapura masih mencintai Wali Songo ya. Ini ya. Dan saya ketemu dengan tokohnya di sini ya. Mereka adalah mencintai Wali Songo. Silakan torikotnya berbeda, tidak jadi masalah ya. Tapi orang Nusantara sekarang sudah lupa dengan Wali Songo ya. Malah mereka mengagung-agungkan Tarim sesungguhnya. Saya tidak merendahkan Tarim atau siapapun dari manapun. Dan bagi saya adalah sesungguhnya manusia itu adalah di mata Allah adalah sama. Tadi annasu li Adam, manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zamin. Tiada kemuliaan orang Arab di luar Arab. Wala fadla li aswada ila al-ahmar, tiada kemuliaan kulit merah, kulit hitam, illa bitaqwa, adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tadi semua ya. Saya sangat menyesalkan dengan apa sikap PBNU dengan menuliskan surat yang begitu keji dan kejam, dengan menuduh PWI sebagai biang keributan. Seharusnya Anda mengenal siapa Gus Abbas itu. Masa Anda tidak kenal dengan Gus Abbas? Kalau Anda masih menghargai Kiai Abbas, seharusnya sebelum membuat surat yang demikian, toh yang menjadi ketua PBNU itu, yang ketua PWI ini kan Gus Abbas.
Gus Abbas adalah orang Buntan tadi semua, dan merupakan, kita sudah sepakat beliau adalah merupakan panglima pada saat adalah resolusi jihad, dia adalah di perang pada saat perang ya sahabat tadi semua ya. Ya, inilah yang harus dipahami oleh kita. Seharusnya kalau adalah PBNU itu masih menghargai sedikit saja, justru orang PWI yang membela, Mama tolong ya, yang yang sangat luar biasa ya, dari mereka semua adalah sesungguhnya yang sangat luar biasa dalam perjuangan. Demikian pula Kiai Imaduddin Usman. Siapa Kiai Imaduddin Usman itu? Dia masih keluarga daripada Kiai Ma'ruf Amin, yang kadang-kadang dia udah dibilang babi oleh Bahar bin Smith tadi semua ya. Dia dibilang babi, dibilang anjing tadi semua. Di mana kalian wahai orang-orang ulama-ulama yang ngaku sebagai ulama? Ulama itu apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu yang takut pada Allah. Bukan takut karena jabatan kalian. Buat apa kalian menjadi ketua majelis agama? Buat apa kalian jadi ketua MUI? Buat apa kalian jadi menteri agama kalau masih takut dengan manusia? Agama itu punya Allah. Ingat itu, harusnya takut kita pada Allah. Yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang hanya takut pada Allah tadi semua, karena yang menghidupkan hanya Allah. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Ya, yang menghidupkan, yang mematikan adalah hanya Allah. Kenapa kalian para ulama justru takutnya pada jabatan, takutnya pada kehilangan uang, takutnya pada kehilangan majelis, takutnya kadang-kadang kalian hanya nama baik? Bagaimana pertanggungjawaban kalian di hadapan Rasulullah? Nah, inilah yang harus dipahami ya. Maka sungguh aneh kalau seandainya adalah PBNU menulis surat yang demikian keji dengan mengatakan PWILS adalah pemecah belah umat. Sebaliknya, kita adalah pembela umat. Dan kalau kalian sudah mengerti, saya adalah didawir dengan mereka yang mengaku duriat Nabi ini, ditipu habis-habisan, lebih dari 1 miliar rupiah. Tetapi tadi semua, ini kan sudah bahaya tadi semua. Bahkan bukan hanya kehilangan hartanya, jiwanya, penindasan, penipuan, istrinya direbut, hartanya direbut. Lihat kalian surat At-Taubat ayat 34. Dan Allah sudah melarang, mengatakan jangan kau dekati rahib-rahib mereka. Rahib-rahib mereka itu Allah bicara dalam Al-Quran. Sebetulnya sama. Pada saat jika andai saja ada Quran baru, ya sahabat, seandainya pasti sudah dikatakan, termasuk ulama-ulama kalian yang hubbud dunya, hubbur riyasa, hubbul mahmadah, hanya takut pada jabatan, hanya takut nama baik. Apa nama baik itu? Kenapa nama baik di hadapan manusia dijaga, tapi nama baik di hadapan Allah tidak mau dijaga? Kalian akan mati semuanya. Inilah satu kesedihan yang luar biasa tadi semua, dengan mengatakan PWLS adalah pemecah belah tadi semua ya. Sementara kita yang membela ulama-ulama PBNU, kita berdiri karena ingin membela ulama-ulama, seluruh ulama Nusantara tadi semua, yang sudah disatukan dengan Wali Songo. Kata Abah bilang, katakan di Singapura saja nih Pak Kasman ini mencintai Wali Songo, sampai gambarnya dipajang di dinding oleh beliau ini semua ya. Dan beliau masih memurnikan ajaran Wali Songo tadi semua. Kembalilah pada Allah tadi semua ya. Bertaubatlah kepada Allah, bergegaslah. Kita semua akan mati. Apa nama baikmu itu di akhirat nanti? Apa jemaahmu itu? Apa dia akan bisa menolongmu jemaahmu itu? Apa akan menolongmu hartamu itu? Apa akan menolongmu kedudukanmu itu? Yang akan menolong adalah hanya Allah. Hanya Allah. Ingat itu. Maka bagi Abbas saya itu tidak ada takut sedikit pun. Kalian gantung di hadapan masyarakat pun tak apa-apa. Bagi saya adalah kemuliaan kalau seandainya kalian gantung di hadapan masyarakat sekalipun. Buat apa? Inilah yang saya sedihkan tadi semua. Ayolah bangkit. Bangkit wahai. Kembalikan kepada agama yang lurus, agama yang hanif. Ya, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang rahmatan fil alamin. Tadi semua ya. Kiai Imaduddin adalah masih cucu daripada, masih keluarga daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar tadi semua ya. Kalau kalian tidak menghargai beliau, beliau pun adalah sebagai mantan pengurus ya, PWNU yang kalian dipecat akhirnya tadi semua. Kok aneh, orang yang lurus dipecat tadi semua ya. Mau sampai kapan? Dan hari ini saya mendengar sudah ada ikhtiar untuk 2 periode. Ini yang harus timbul kesadaran dari seluruh Nusantara, dari seluruh provinsi, dari wilayah manapun.
kabupaten-kabupaten, kota Madia, kalau kalian mencintai Allah dan Rasulnya, kalau kalian percaya pada Allah, kalau kalian tahu bahwa sesungguhnya yang menghidupkan hanya Allah, yang mematikan hanya Allah, yang punya surga itu hanya Allah, apa segala hidupmu itu tidak ada harganya, kecuali ada harga di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Maka oleh karena itulah, tugas dari Abah adalah hanya menyatukan. Silakan kalian fitnah kami pemecah belah umat, tapi kami justru ingin menyatukan agama yang rahmatan lil alamin, agama yang rahmatan fil alamin tadi semua ya. Wahai keledai-keledai yang selalu mengendong kitab, sadarlah kalian tadi semua ya. Hanya keledai-keledai hidup yang hanya takutnya kepada manusia, hanya takutnya adalah kepada harta, hanya takutnya kehilangan jabatan, hanya takutnya kehilangan kehormatan. Apa kehormatanmu itu? Kehormatan itu di sisi Allah. Itulah inna dina indallah. Agama itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya. Oleh karena itulah maka saya sekarang ada di Singapura atas kehendak Allah. Berada pada di rumah pada seorang yang juga mencintai Wali Songo dan Duriat semuanya. Dan insya Allah orang-orang yang sudah berani mencantumkan fotonya Wali Songo itu udah pasti titisan darahnya jelas kuat. Ya. Tadi semua. Ya. Titisan darahnya kuat. Maka girohnya akan sama. Adalah spirit perjuangannya adalah sama, ingin mengembalikan Islam kepada rahmatan lil alamin, bukan Islam hanya nama Islam ya. Maka mari kenali Allah ya, marilah kita kembali pada Allah, kenalilah sejatinya Rasulullah tadi semua ya. Kalau sudah kenal sejatinya Rasulullah, maka Rasulullah yang sejati itu bukan orang Arab, sejatinya Rasulullah itulah wujudnya Allah dalam dunia ini. Dialah rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin, yang meliputi segala makhluk. Ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Tadi semua ya. Jadi dialah lam yalid wa lam yulad. Tadi semua ya. Dan juga buat sahabat PWI adalah untuk bukan pada saat kita ingin meluruskan nasab para habaib-habaib ini, bukan untuk menggantikan oleh diri kalian. Kalian terus berlomba-lomba juga dengan nasab. Ini juga orang-orang yang sekarang ini ya membuat nakobah, ingin memberikan juga sama pengakuan, memberikan izajah atau memberikan piagam. Buat apa bedanya kalian dengan Robito Alawiyah? Robito Alawiyah memberikan kepada siapapun adalah seolah-olah kamu adalah Duriat Nabi, tapi dijual belikan. Sekarang juga sebagian dari orang PWI yang berada pada nakobah ini, karena saya dan dapatnya ada yang menawari tadi semua ya. Saya bilang buat apa saya beli yang demikian? Saya nggak peduli. Walaupun saya keluar dari kambing sekalipun, saya penting kenal Allah. Tak peduli saya keluar dari perut babi sekalipun, saya nggak peduli dengan nasab itu. Yang penting saya kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah. Itu saja yang penting. Kenapa harus berbangga-bangga dengan nasab? Ya, inilah yang sebetulnya nasab itu ada feodalisme. Feodalisme itu tidak ada dalam Islam. Ya, baginda Nabi Muhammad mencintai juga orang Majusi, orang Yahudi, orang Nasrani, semuanya dicintainya oleh beliau. Terus kita ini sebagai siapa? Pengikut siapa kita ini? Di semuanya. Ya, itu saja barangkali adalah dari Singapura ini Abah membuat live ini atas permintaan Abah Jafar. Terima kasih Abah Jafar. Ya, Majalengka, Kesepuhan Majalengka, sehat Bah semua ya. Mari kita juga luruskan. Jadi kita yang tidak benar itu dari Habib itu adalah mereka mengaku Duriat Nabi, tapi mereka tidak bisa membuktikan. Tapi Wali Songo pun walaupun Duriat Nabi, ingat leluhur kita kenapa juga kita tidak pernah mencantumkan itu. Ya, karena kita memang tidak usah mengaku-ngaku sebagai Duriat siapapun. Hidup itu bukan tentang saya keturunan siapa, tapi saya menjadi apa. Tadi semua ya. Buat apa kau menjadi anak kiai kalau kau bukan kiai? Buat apa kau ngaku-ngaku Duriat Rasul kalau dirimu tidak pernah mencerminkan akhlak seorang Rasul? Bukan masalah engkau Duriat siapa. Sudahkah kita mampu menunjukkan dengan diri kita adab, akhlak tadi semua yang dibangun dengan rasa cinta tadi semua ya. Karena Rasulullah membawa dengan cinta, Nabi Muhammad pun membawa dengan cinta. Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Maka kenapa harus diakhiri dengan permusuhan, perpecahan tadi semua ya. Sehat semua panjenengan dimanapun dari Singapura semua. Pak Kasman, terima kasih atas rumahnya.
Ya, semoga selalu sehat berkah. Ah, inilah salah satu adalah Duriat Wali Songo yang ada di Singapura. Insya Allah. Tadi semua ya. Terima kasih ya. Tadi semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi.